Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'di. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh, Insinyur Haji Tengku bin Juar MT. Yang kami hormati Al-Ustadz Afrial Hidayat LCMA sebagai penceramah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua IKADI Aceh Tengah Dr. Haji Zakiul Fuadi LCMA. Yang kami hormati Panitia Pelaksana Kegiatan Tabligh Akbar dan doa bersama dari Bumi Gayo untuk negeri Palestina. Yang kami hormati tamu undangan beserta tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan seluruh lapisan masyarakat Aceh Tengah, Tengku Guru, alim ulama, ama-ama, ina-ina, saudaraku membela ini. Semoga setiap langkah kita ke dalam masjid ini terhitung sebagai catatan amal dan sebagai saksi di yaumul mahsyar bahwasanya kita seluruh lapisan masyarakat Aceh Tengah adalah lapisan masyarakat yang menaruh hati dan kepedulian pada masyarakat Palestina. Hari ini Zionis Israel telah membombardir Palestina dengan tidak berberi kemanusiaan yang hari ini telah memakan korban jiwa. Sebanyak 11.000 orang meninggal, 27.000 orang luka-luka yang terdiri dari laki-laki, wanita, anak-anak, bahkan lansia, bahkan orang-orang yang sudah tidak berdaya. Penyiksaan ini terus berlanjut hari demi hari dan semoga kita doakan bersama-sama. Semoga kejadian ini dan insiden ini cepat berakhir. Dan semoga pertolongan Allah selalu membersamai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita selaku umat Islam yang akan membersamai dan terus membela dan terus akan menyerukan kebebasan untuk Palestina. Allahu Akbar. Untuk memberkahi kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Bapak Abdul Rahman Esos. Kepada Bapak, tempat dan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Terima kasih Pak Ustaz. Semoga kegiatan takbir akbar kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana oleh Saudara Sapuan Belalang SPD. Pada saudara kami silakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, hari yang berbahagia ini, insyaallah hari yang mulia ini, kita semuanya diberikan kesehatan, kelapangan serta kesempatan panggilan hati nurani, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan takbir akbar dan doa bersama yang kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salawat dan salam tidak luput dan lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah hari ini kita berada di masjid yang mulia ini. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Tengah Bapak Insyirul Tengku Mirzuan MD atau yang mewakili, yang terhormat Ketua IKD Aceh Tengah Ustadz Dr. Zaki Ulfadi LCMA, yang terhormat penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Afrial Hidayat LCMA. Kemudian yang terhormat yang insyaallah yang akan membawakan memimpin doa bersama pada hari ini Ustadz Mariono. Kemudian yang kami hormati juga seluruh tokoh-tokoh alim ulama, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, dan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian, adik-adik kami yang hadir dan datang hari ini dari sekolah-sekolah. Kami ucapkan selamat datang. Tentunya yang kami hormati juga dan banggakan seluruh lapisan masyarakat Aceh Tengah yang sudah berhadir pada hari ini. Awamainu ini izinkan kami sedikit untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Diperkirakan peserta seluruhnya yang mengikuti kegiatan ini adalah sekitar kurang lebih 5.000 orang. Dan kemudian peserta yang hadir, saudaraku BWNI, tidak hanya berada di seputaran kota, tetapi juga ada yang datang dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari kelompok BKMT yang berada di desa-desa. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudaraku BWNI, kenapa kita atau kami terpanggil untuk membuat kegiatan ini? Tentu kita semua menjadi saksi. Awal mula kita melihat kejadian di media sosial kita, di televisi-televisi yang ada di rumah kita, di handphone kita melihat kekejaman Zionis Israel, kebiadaban Zionis Israel menghancurkan, meluluhlantakkan seluruh kota di Gaza. Oleh karenanya kami dari pengurus IKD Aceh Tengah, Ikatan Dai Indonesia Aceh Tengah, mengusung berdasarkan kepedulian dan rasa keresahan. Oleh karena kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan untuk ambil andil ikut serta dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan juga, dalam kegiatan ini nantinya kita akan mendengarkan ceramah tentang kepalestinaan yang kembali, yang mungkin Amainu BWNI tidak semuanya tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana. Hari ini kami memfasilitasi, memberikan sebuah pencerahan, kemudian pengetahuan tentang kondisi-kondisi saudara kita yang ada di Palestina. Di samping itu, selanjutnya kita juga akan menyampaikan, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga kelak akan terbebas dari serangan
dari jajahan Zionis Israel. Tentu dalam hal ini pertanyaan bagi kita semuanya, apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita yang ada di sana? Apakah kita harus datang ke Palestina membantu peperangan? Tentu tidak harus demikian Bapak Ibu sekalian. Dengan berdoa, dengan menyelipkan doa-doa di sholat kita, di sholat tahajud kita, di sholat-sholat yang kita lakukan, itu adalah bentuk dari cinta dan kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina. Terakhir, saudaraku BWNI, perlu kami sampaikan juga bahwasanya setelah kegiatan ini, di dalam rangkaian kegiatan ini kita juga akan melakukan pengumpulan donasi yang sudah mungkin sebelumnya sudah diberikan oleh sekolah-sekolah, kemudian organisasi lainnya. Tetapi dalam kegiatan ini juga nanti kita akan melaksanakan pengumpulan donasi yang akan kita serahkan kepada Palestina. Nah, tentu menjadi pertanyaan, bagaimana donasi ini bisa sampai ke Palestina sedangkan kita berada di Gayo ini? Bagaimana? Nah, kami jelaskan juga penyaluran donasi ini nantinya akan disalurkan oleh 4 lembaga. Yang pertama akan disalurkan oleh KNNP Aceh Tengah, Komite Nasional Rakyat Palestina Aceh Tengah, yang diketuai oleh Bapak Rahmat Jayadikarta. Kemudian akan disalurkan juga melalui JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Aceh Tengah. Kemudian akan disalurkan juga melalui Yakesma, dan yang terakhir akan disalurkan oleh Yakesma. Kemudian itu ya lembaga yang akan menyalurkan donasi Palestina. Satu lagi itu organisasi Salimah. Nah, dalam penyaluran ini, saudaraku BWNI, tentu akan kita kawal, akan kita lihat perkembangan sampai mana sudah donasi-donasi yang Bapak Ibu salurkan hari ini. Kita akan update, kita akan terus kawal dan berikan berita bahwasanya nanti dari mulai proses penyaluran donasi hari ini sampai tahap-tahap berikutnya, sampai donasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dari kepanitiaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berizin kepada saudara Sapuan Melala SPD yang telah mewakili panitia pelaksana kegiatan tablik akbar dan doa bersama dari Bumi Gayo untuk negeri Palestina. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh penanggung jawab kegiatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua IKANI Aceh Tengah oleh Al-Ustaz Dr. Haji Zakiul Fuadi LCMA. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah pada pagi, insyaallah pagi yang barakah ini. Allah kumpulkan kita dalam majlis yang sangat mulia, majlis yang merupakan bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah ketika saudara-saudara kita terzalimi dan teraniaya. Majlis di mana kita juga memperjuangkan hak sebagai seorang muslim
karena Palestina pada hakikatnya adalah punya kita. Palestina adalah punya umat Islam seluruh dunia. Keberadaan kita di sini, sidang jamaah sekalian, juga sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah, ibarat apa yang pernah dinyatakan oleh burung pipit ketika ikut serta untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu ada cicak yang mengejek apa yang dilakukan oleh pipit tersebut. Bagaimana engkau mampu untuk memadamkan air, wahai pipit, sementara air liurmu itu adalah sangat sedikit? Namun burung pipit tersebut menjawab bahwa aku ketika melakukan hal yang sedemikian rupa ditanya oleh Allah, maka aku akan mampu menjawabnya di mana posisiku ketika Ibrahim alaihissalam terbakar. Demikian juga sidang jamaah sekalian, ketika kita berada di sini, ketika kita selalu berdakwah terhadap Palestina, meskipun kita merasa bahwa tidak berefek apapun, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kita, suatu saat nanti kita mampu mempertanggungjawabkan hal tersebut dan mengatakan di mana posisi kita terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina sekarang ini. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah, qudwah dan suri tauladan kita semuanya. Semoga kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya dan akan membersamai beliau di jannah na'im insyaallah. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh unsur pimpinan daerah, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang kami hormati seluruh organisasi yang ikut serta dalam menyukseskan acara ini, dan yang kami hormati seluruh panitia pelaksana, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu, para pelajar, mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di acara yang sangat mulia ini. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya acara Tabligh Akbar ini, Tabligh Akbar sebagai semangat untuk kita senantiasa ikut serta dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina dan memperjuangkan hak kita Masjidil Aqsa. Ini tidak diklaim oleh satu organisasi saja. Tidak bisa diklaim bahwa itu adalah acara IKADI. Akan tetapi acara ini adalah acara kita semua. Acara ini adalah bentuk tanggung jawab masyarakat Gayo terhadap Masjidil Aqsa dan juga terhadap masyarakat Palestina pada umumnya. Jadi keikutsertaan kita di sini adalah wujud daripada tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini apa yang terjadi sekarang yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap masyarakat Palestina lebih dahsyat apa yang telah dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Mungkin kita sering mendengar apa yang dinyatakan oleh Hitler, sengaja aku tidak membunuh seluruh Yahudi dan aku sisakan sebagian daripada Yahudi tersebut, hingga akhirnya masyarakat dunia tahu kenapa aku membunuh Yahudi. Ini kita melihat, kita tahu kenapa Hitler membunuh Yahudi sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel terhadap masyarakat Palestina sekarang ini, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian acara ini juga Bapak Ibu, bentuk kepedulian kita, tanggung jawab kita, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Mungkin secara jasad kita tidak berada di garda terdepan Bapak Ibu. Secara fisik kita tidak berhadir ke Palestina. Akan tetapi sebagai wujud dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara muslim kita, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Itu ancaman Rasulullah SAW ketika kita abai terhadap apa yang terjadi sekarang. Ketika fisik kita tidak menyertai, bukan berarti kita bisa berlepas tangan, karena kewajiban untuk mempertahankan Masjidil Aqsa itu bukan hanya pada masyarakat Gaza, bukan hanya pada masyarakat Palestina, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita secara keseluruhan. Maka dalam hal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita berdoa. Dalam setiap doa kita selipkan doa untuk saudara-saudara Palestina kita. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berdakwah, menyampaikan cerita-cerita apa yang sedang terjadi sekarang. Kita juga memperkenalkan Masjidil Aqsa hingga keturunan kita nanti mereka mengenal mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak memperkenalkan mana yang menjadi Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, ini suatu saat mungkin anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, mereka tidak akan mengenal mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Apakah Masjidil Aqsa itu Masjid Al-Qibli, atau Masjidil Aqsa adalah Kubah Sofra, ataupun Masjidil Aqsa adalah bagian tertentu daripada komplek Al-Aqsa, ataupun Masjidil Aqsa adalah keseluruhan dari komplek Al-Aqsa dengan beberapa bangunan yang terdapat di dalamnya. Ini kalau kita tidak memperkenalkan mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa, yang kita khawatirkan adalah suatu saat akan terjadi pengkaburan sejarah, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Yahudi dengan pasar-pasarnya, termasuk yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Mereka terus mengaungkan propaganda, justru yang mereka katakan adalah yang salah adalah Palestina, yang salah adalah masyarakat Gaza, yang salah adalah kita-kita yang memperjuangkan masjid keseluruhan dari komplek Al-Aqsa dan lain sebagainya. Jadi senantiasa kita memperkenalkan mana yang menjadi arah perjuangan kita untuk kembali kita berebut hak kita dari Zionis Israel. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seyogyanya kita yang Allah titipkan rezeki, terlebih ketika Allah titipkan rezeki yang berlebih kepada kita, maka punya kewajiban kita, yaitu untuk ikut membersamai mereka. Karena bentuk daripada jihad itu bukan hanya secara jihad fisik, akan tetapi di antara bentuk jihad tersebut adalah ketika harta itu juga ikut serta dalam berbagai jihad yang Allah siapkan kepada kita. Jangan kita anggap bahwa jihad itu hanya dalam bentuk kita mengangkat pedang, kita angkat senjata, akan tetapi juga ketika kita menyalurkan harta yang Allah titipkan kepada kita, juga bagian daripada jihad kita di hadapan Allah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya kepada kita. Dan seyogyanya kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama dan juga bukan kegiatan yang terakhir. Kegiatan ini adalah awal ataupun momentum untuk menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah semakin peduli kepada masyarakat Palestina, semakin peduli terhadap Masjidil Aqsa, hingga mulai dari hari ini, insya Allah seluruh masyarakat Aceh Tengah akan ikut berjuang dengan segala daya upaya yang kita miliki, dengan segala apa yang kita bisa untuk merebut hak-hak kita
kita sebagai seorang muslim dan juga untuk menunjukkan kepedulian kita di hadapan Allah dan juga Rasulnya dan juga kaum muslimin secara keseluruhan, di mana keberpihakan kita terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Ini seyogyanya pula yang membuka kegiatan ini adalah unsur pimpinan daerah, akan tetapi karena perhalangan berhadir, ini diwakilkan kepada kami untuk membuka kegiatan. Semoga dengan awal dari kegiatan ini akan menjadi penyemangat berarti kepada kita untuk kita terus ikut serta peduli terhadap bangsa Palestina dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Afrial. InsyaAllah beliau juga lebih paham terhadap apa yang sedang terjadi di Palestina sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ma'unah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zakiul Fadi LCMA selaku Ketua KDI Aceh Tengah. Acara selanjutnya tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Afrial Hidayat LCMA. Sebelumnya kami akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap Afrial Hidayat LCMA. Tempat tanggal lahir Mangga 2 April 1988. Berdomisili di Kompleks Daya Nurul Fikri Boarding School Aceh. Status alhamdulillah menikah. Pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, S2 di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Aktivitas Mudir Am Daya Nurul Fikri Aceh dan sebagai dai, penceramah dan khatib. Aktif dalam organisasi Ketua IKANI Aceh Besar, anggota Majelis Tazril PW Muhammadiyah Aceh, KNRP Aceh, dan Sekretaris PW Matalul Anwar Aceh. Mutu hidup Kun Sahabiyah. Nomor WhatsApp 0852 6298 8865. Laman media sosial Facebook Afrial Hidayat Mangga, Instagram @afrialmangga. Dan selanjutnya kita sambut tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Afrial Hidayat LCMA. Pada Ustaz kami silahkan waktu dan tempat. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
alasannya saya lagi coba karena biasa lupa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tadi masuk ke ruangan ini, bergetar hati saya. Bagi yang antusiasme masyarakat Gayo, dan terus terang masyarakat Gayo peduli Palestina ini tidak hanya hari ini. Saya dari tahun 2014 bawa keliling Syekh Palestina, dan saya datang ke sini. Kalau tak ada Syekh Palestina itu kita datang ke sini. Berkah bawa Syekh Palestina itu saya tiba di Mekah ini. Saya mengenal lagi ini. Kalau kita kenal, sudah lama kita kenal orang Aceh itu. Tapi kalau kita datang ke sini, saya datang awal ke sini sekitar tahun 2012. Ada Pak Ahmad yang beragenda saya ke Taiwan ini, dan hampir setiap tahun itu karena kita terus memperjuangkan Palestina. Dan saya juga berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh Tengah, baik yang masih ada maupun tidak, almarhum Allah yarham Ustaz Ali Jalur, mantan ketua itu. Saya teringat beliau sampaikan kepada saya, Ustaz, padahal beliau sudah berusia, tapi semangatnya kalah kita. Masyarakat Gayo ini, Ustaz, kata beliau, peduli Palestina itu sejak zaman dulu, sejak zamannya Syekh Arafat dulu, sejak zaman Syekh Arafat. Makanya ada anak-anak kami yang kami namakan dia Syekh Arafat. Bentuk pedulinya kami kepada Palestina. Dan ada satu kisah lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ceritakan. Ternyata di seluruh Indonesia yang ada pada itu, pada masa itu, kalau sekarang sudah banyak, pada masa itu ini cerita kawan-kawan yang berkeliling di Indonesia, orang Syekh datang menunjukkan kawan-kawan ini. Cuma ada satu masjid yang di masjid situ ada gambar foto 3 masjid. Yang pertama gambar foto Masjidil Haram, yang kedua gambar foto Masjid Nabawi, dan yang ketiga gambar foto Masjidil Aqsa. Tahu tak di mana? Tahu tak? Bapak Ibu sekalian tahu tak? Tak tahu? Di Aceh Tengah, masjidnya di mana almarhum Ustaz Ali Jalur salat subuh. Tahu masjidnya? Masjid di Pasar. Saya lupa namanya. Beliau salat subuh di situ waktu beliau masih. Jadi terus terang saya katakan kepada ibu sekalian, saya tidak asing dengan Aceh Tengah ini, karena saya sudah mengenal para tokoh masyarakat yang ada di Aceh Tengah, baik yang masih ada
Iya, Allah. Kalau saya sebutkan Indonesia, maka Bapak Ibu sekalian menjawab mendukung Indonesia. Bapak sekalian menjawab mendukung Palestina. Bapak jawab dan Bapak dan Ibu tentunya semuanya jawab merdeka. Indonesia, Palestina,
Indonesia, Palestina, ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah berdiskusi dengan Nabi Adam. Allah menyampaikan sesuatu perihal kepada Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah katakan, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Singkat ceritanya, surat Al-Baqarah ayat 30 ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, seluruh yang hadir, Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan manusia di atas muka bumi. Kemudian apa kata malaikat? Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan jenis manusia yang mana mereka akan saling membunuh dan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Dua kata ini yang jadi penekanan saya dalam hal ini. Adapun kami malaikatmu senantiasa terus menerus bertasbih kepadamu. Bertasbih. Jadi malaikat itu kalau sedang bertasbih terus. Beda sama kita. Tadi semangat dalam jamaah semangat. Ada benar-benar juga. Ya, ada benar-benar juga. Tapi kalau malaikat itu, kalau butuh kalau kita akan situ banyak orang. Begitulah malaikat. Saat ini tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata malaikat, kami ini adalah makhlukmu ya Allah yang senantiasa berkasih kepadamu dan senantiasa mensucikanmu atau mentakdiskanmu. Guru saya sampaikan, Syekh Nafus, beliau sudah pernah juga ke Nafus. Saya ingat sekali, Syekh Nafus mengatakan, Afiyal, di mana Tuhan tempat itu? Di mana tempat
tempat itu ada di Mekah satu dan di Palestina satu. Jadi tempat di mana malaikat berkasih kepada Allah itulah di Ka'bah segala itu. Disitulah malaikat seluruh manusia diciptakan. Di sana malaikat berkasih kepada Allah. Dan di Masjid Al-Aqsa disitulah malaikat mensucikan Allah, mentakdiskan Allah sebelum diciptakan manusia. Jadi panjang ceritanya ini Bapak Ibu sekalian. Tak cukup waktu kita menjelaskan 1-2 jam. Cukup panjang ceritanya. Cerita Palestina ini cerita sebelum diciptakan manusia. Sudah ada ceritanya. Sudah ada cerita? Ceritanya. Bahkan Nabi lahir di sana. Nabi lahir di sana. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan saya, siapa yang menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur? Siapa? Itulah saudara-saudara kandung Nabi Yusuf. Pembuluh Yusuf awet pramukamkan yang lakum wajib abimu wa takunu min ba'dihi tawbah shalihin. Berdialog dulu saudara-saudara Yusuf ini, berdiskusi, bermusyawarah. Bagaimana ceritanya ini? Kali ini dengan Yusuf. Jadi ini sama Yusuf. Yusuf karena lebih dicintai oleh ayahnya. Akhirnya Nabi Yusuf dijemput ke dalam sumur oleh abangnya. Yang abang-abangnya itulah nanti kemudian lahir keturunannya. Yang itu yang itulah Yehuda. Yang antara abang-abangnya itu namanya Yehuda. Jadi kalau sekarang di Palestina orang Israel itu beda dengan masyarakat Palestina. Tidak begitu. Sama saudara kandungnya saya deh. Mereka makanya membantu sekalian jangan dikejar sama saudara kandung. Jangan masalah tanah sedikit itu tanah sementer. Jangan berlapang-lapang kita. Berlapang-lapang. Jangan gara-gara persoalan sedikit ribut kita. Ingat, kalau kita ribut sampai sama seperti abang-abang Nabi Yusuf yang iri terhadap Yusuf, tidak boleh iri kita. Didik anak kita, tidak boleh iri. Kalau pun ada yang ditinggalkan, ada sedikit maka ditinggalkan berbaik-baik. Berbaik-baik. Begitu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan rahmatan lebar. Berbaik-baik. Ada baik. Nah, kalau Yahudi Israel sekarang beda dengan saudara-saudara kita di Palestina, maka sejarah sudah mengatakan abang-abang Nabi Yusuf itu beda terhadap Nabi Yusuf. Begitulah Israel dalam sejarah. Itu cerita Nabi Yusuf. Bagaimana cerita Nabi Musa? Cerita Nabi Musa. Nabi Musa menyelamatkan mereka dari dikejar-kejar oleh Firaun. Dikejar-kejar oleh Firaun. Lalu kita kemudian mau masuk ke dalam Palestina. Waktu itu di dalam Palestina ada orang yang beragama perkasa, sehingga orang yang
Bani Israel. Apa jawaban mereka? Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha ma'akum. Nabi Musa, pergi saja kamu dan bersama Tuhan kamu. Maksudnya Allah. Jadi Nabi Musa baik, Nabi Musa ini orang Mesir anak-anak bawa ke Palestina, dia anak kampung. Apa jawaban Nabi Israel? Pergi aja kamu bersama Tuhan kamu. Itu dalam soal lain yang sudah berkali. Pergi saja kamu bersama Tuhan kamu. Berperang saja kamu berdua dua. Kami duduk di sini. Itulah Nabi Israel. Kami duduk saja di sini. Begitu juga yang terjadi di Palestina sekarang. Orang Palestina disuruh mengungsi, disuruh. Contoh saya bilang, ya, dia mengatakan ada yang ini, disuruh bapak itu mengungsi, dia mau tinggal di sini. Apa bapak itu sekarang? Oh, kita ini tanah kita, rumah-rumah kita, nenek-nenek moyang kita di Kairo ini disuruh usir-usir kita. Inilah sekarang yang sedang terjadi. Mana mau orang Palestina? Apalagi yang dipertahankan oleh orang Palestina itu bukan sekedar tanah biasa, bukan sekedar tanah biasa. Bapak Ibu sekalian, tanah yang dipertahankan itu adalah tanah yang sebagaimana saya sebutkan tadi, di mana malaikat sudah bertasbih dan tasbih di atas tanah kami daripada kami cari di pengungsi tak jelas. Kita berkata bagaimana sekarang? Di sini tanah kita. Yang benar mereka yang mengungsi. Lihat sejarahnya. Ya. Israel mendeklarasikan negaranya di atas tanah Palestina tahun 1948. 1948. Kita merdeka 1945. Kita merdeka, Palestina belum dijajah oleh Israel. Israel baru mendeklarasikan secara sepihak negara di atas tanah Palestina 1948. Dari tahun 1948 ke 2023 berapa tahun? 75 tahun. Jadi Palestina ini sudah dijajah 75 tahun. Jajahan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat Palestina, jangan kita lihat kejadian sekarang saja. Jangan kita lihat kejadian sekarang saja. Tapi kita lihatlah sejarah-sejarah sebelumnya. Memang yang besarnya tahun 2023. Tapi mereka sudah mengalami yang namanya ketiadaban dari Israel dari tahun 1948. Ustaz, kenapa terjadi penyerangan di tanggal 7 Oktober 2023? Kenapa Ustaz? Banyak yang bertanya sama saya gitu. Begini, orang Palestina ini diikat, dan diikat, tangannya ditutup. Apa tangannya ditutup? Gak bisa ngomong. Matanya ditutup, mulutnya ditutup, tangannya diikat, kakinya diikat, dikurung. Kira-kira bagaimana cara lepas? Dia nggak tahu caranya, akan berhenti di sana. Nggak tahu caranya bagaimana, akan berhenti di sana.
Kalian dulu Sinai, kawasan Sinai itu dijajah oleh Israel. Mereka mengingatkan kembali pertemuan dulu tahun 1973. 7 Oktober 1973, bangsa Arab berhasil menarik kembali kawasan-kawasan yang direbut oleh Israel. Di antaranya adalah Sinai, Mesir, dan Golan di Suriah. Makanya Mesir merayakan kemerdekaannya 1973. Jadi Mesir itu. Nah sekarang jelas sekali ketika ekonomi itu mendukung Islam, produk-produk itu keuntungannya kemudian mendukung Israel untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka sekarang alhamdulillah ini menyadarkan kita semuanya. Gaza, Palestina menyadarkan kepada kita untuk kita besarkan UMKM. Besarkan UMKM. Selama ini kita tak mau beli UMKM. Sekarang masanya kita besarkan UMKM. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ada UMKM kecil kita beli. Air kita beli produk kita. Makanan kita beli produk kita. Kita harus mandiri. Jangan tergantung lagi dengan produk-produk dengan yang merek-merek ini. Ulama sudah mengatakan, MUI sudah mengatakan Arab yang membeli mengkonsumsi makanan produk-produk yang berafiliasi kepada Israel atau siapa saja yang mendukung Israel. Ingat, Indonesia, Indonesia, Palestina, cukup. Ada yang cukup nih? Cukup atau lanjut? Saya gampang Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian bilang cukup, cukup tidak perlu. Sekali lagi, lanjut atau cukup? Baik, kita lanjut sini. Indonesia, Palestina, dari jadi pernah ditanya Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya,
mimbar itu diamanahkan ke Salahuddin. Salahuddin, kalau kamu berhasil merebut Masjid Al-Aqsa, maka Salahuddin ingin mengajarkan kepada kita simbol perjuangan ini mimbar. Tapi di kemudian hari oleh salah seorang Zionis yang pura-pura gila, dia membakar itu dibakar. Kemudian kami menangkap ini karena yang ini dia pura-pura gila. Orang gila nggak bisa masuk ke dalam. Orang gila tidak bisa masuk ke jauh. Pura-pura gila. Akhirnya dia tidak bisa ditangkap, tapi mimbar Salahuddin sudah terbakar. Mimbar yang aslinya sudah ada lagi, sudah terbakar. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang mana yang membuat juru fitnah KW1 mimbar Salahuddin? Siapa orang mana yang buatnya? Orang Indonesia. Ini Bapak bisa saja, Pak saya kasih aja. Jadi ada orang mana kasih aja Bapak. Orang ada aja. Orang Indonesia siapa namanya Pak? Tapi betul orang Indonesia. Indonesia ini terkenal membuat apa? Ibu-ibu tahu pasti. Ibu-ibu kalau di rumah yang mesinnya yang apa namanya yang kayu-kayu ini, minta sama Bapak. Apa namanya? Jembatan. Saya belum pernah ke Jepara soalnya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya nggak tahu. Saya tidak pernah ke Jepara, pernah saya ke Jepara. Jadi orang Jepara itu orang Jepara yang Raja Yordan. Raja Yordan tahu orang Jepara itu apa seni-seninya lalu. Sehingga dikontrak beberapa tahun di bawah Yordannya, buka naskah-naskahnya, buat mirip. Harus mirip dengan yang aslinya. Dibuat mirip sekali. Tapi itu bukan yang aslinya. KW1. Kayunya dari kayu Indonesia. Orang yang mempunyai orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita tak tahu mungkin saja yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa itu anak-anak kita yang sudah berfungsi. Allah Akbar. Ini kita tak tahu anak-anak kita belum sekarang sudah tak paham mereka atau dia yang berpikir baru. Amin. Dan orang-orang gayo banyak yang sukses di Jakarta, di mana aja di sana. Tokoh-tokoh gayo yang hebat. Tokoh-tokoh gayo yang hebat. Bahkan juga tokoh gayo pernah jadi gubernur Aceh. Hebat sekali. Indonesia. Palestina. Bapak Ibu sekalian, cukup. Saya ini. Saking semangatnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maimunah bertanya kepada Rasulullah. Maimunah, ya Rasulullah, berikanlah fatwa kepada saya tentang Masjid Al-Aqsa. Apa kata Maimunah?
dimakan oleh penjajah Israel ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Kuatkan azam mereka ya Allah berjuang mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Israel. Ya Allah, Zat yang Maha Mulia yang Maha Tinggi, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Tiap hari anak-anak mereka dibunuh, tiap hari ibu yang tidak bersalah dibunuh, rumah mereka diratakan dibombardir oleh penjajah Zionis Israel ya Allah. Rumah sakit diratakan dengan kata ya Allah. Mobil ambulans pun dihancurkan. Dokter-dokter, perawat semuanya tidak luput dari sasaran rudal dan bombardir Israel ya Allah. Kami semuanya lemah di hadapan ya Allah. Kami semuanya lemah di hadapan-Mu ya Allah. Maka kuatkanlah kami, kuatkanlah mereka yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, menegakkan agama-Mu ya Allah. Kami semuanya lemah, maka kuatkanlah ya Allah. Mereka semuanya terusir, terjajah bukan karena harta benda ya Allah, tapi karena mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ucapan inilah mereka dibunuh, karena ucapan inilah mereka diusir, karena ucapan inilah mereka dimusuhi. Dunia seakan bungkam melihat kejahatan penjajah Zionis Israel. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la tukhzina min jahannam ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Salam. Oke, pada teruskan kita insya Allah kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Kami diharapkan selanjutnya kita akan tonton dan saksikan tayangan dari kondisi terkini Palestina. Boleh dilihat di layar masing-masing Bapak Ibu ada di kanan dan kiri. Dan sembari kita menonton, kami persilakan untuk Bapak Ibu AMAI BWT yang memiliki penuh dengan rezeki, insya Allah akan hadir tim struktur yang akan hadir di saat-saatnya Bapak Ibu. Jika ada kemudahan rezeki, silakan
Thank you.